Baik, kita lanjutkan. Wa ghuslu jami'il abwali, membasuh air kencing, ya, membasuh air kencing wal aurati, dan kotoran, maksudnya tinja ya, kotoran. Wajibun, adalah wajib. Ini kita akan membahas macam-macam najis ini. Ini najis mutawassithah namanya. Wa ghuslu jami'il abwali, membasuh ya, membasuh air kencing, wal aurati, dan kotoran ya, atau tinja, wajibun, adalah wajib. Adalah wajib. Nah, ini berkaitan dengan najis mutawassithah, yaitu kotoran, baik itu kencing ataupun kotoran tinja ya, itu kategorinya adalah najis mutawassithah. Misalnya ya, misalnya ada di lantai masjid, misalnya ada kotoran ayam. Jadi kotoran di sini atau kencing di sini mencakup kotoran dan kencing hewan yang boleh dimakan ya, ataupun tidak boleh dimakan. Contohnya yang boleh dimakan berarti misalnya ayam. Di lantai masjid ya, ada kotoran ayam. Maka kalau hendak dipakai sholat harus dibersihkan. Nah, cara bersihkannya bagaimana? Cara bersihkannya adalah zatnya, najisnya itu dihilangkan dulu. Nah, najisnya itu dihilangkan dulu sampai nggak kelihatan kotoran ayamnya tadi. Setelah itu baru disiram pakai air. Ini najis mutawassithah, nggak boleh langsung diguyur. Ya, diguyur itu malah menyebabkan najisnya semakin melebar. Nah, caranya adalah apa? Kotorannya dihilangkan dulu, kemudian baru diguyur pakai air. Atau misalnya kotoran cicak juga sama. Nah, kotoran cicak, kotoran kucing misalnya, sama. Caranya sama. Dibersihkan dulu najisnya, baru kemudian disiram pakai air. Ya, ini. Illa baulas sobiyi, kecuali kencing bayi laki-laki. Ya, kecuali kencing bayi laki-laki. Nah, kita kembali ke kotoran tadi ya. Kotoran ini juga mencakup kotoran manusia. Ya, tidak hanya kotoran hewan, kotoran manusia, baik itu air kencing ataupun kotoran dari BAB. Illa baulas sobiyi, kecuali kencingnya bayi laki-laki. Alladzi lam yakul at-ta'ama, yang belum mengkonsumsi makanan. Ya, yang belum mengkonsumsi makanan, kecuali ASI. Ya, bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI. Nah, maka ini kalau bayi kencing laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI, ini masuknya kategori najis mukhaffafah. Kalau tadi kan mutawassithah ya, kotoran hewan, kotoran manusia itu adalah najis mutawassithah. Tapi kalau kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI, ini termasuk najis mukhaffafah. Fa innahu yatuhuru, maka cara membersihkannya atau cara menyucikannya adalah birashil ma'i alaihi, dengan memercikkan air di atas kencing tersebut. Jadi cukup dipercikkan air. Nek tadi yang kotoran ayam tadi saya contohkan kan dibersihkan dulu ya. Ya. Kotorannya baru disiram pakai air. Tapi kalau air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI,
Cara mensucikannya adalah dengan birashil ma'i alaih, memercikkan air di atas kencing tersebut. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lain dari Ummu Qais binti Muhson radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Qais atat bibnin laha saghirin lam yakulit ta'ama. Ummu Qais ini pernah mengajak anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diajak sowan ya kalau bahasa kita ya, diajak berkunjung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasulullah memangku bayi laki-laki tadi. Fabala ala thawbihi. Kemudian bayi laki-laki tadi kencing, ngompol di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka kemudian Rasulullah meminta air. Fanadhahu walam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah memercikkan air di atas kencing tadi dan tidak membasuhnya atau mencucinya. Jadi dipercikkan air. Tidak sama dengan najis mutawasithah tadi caranya. Nah, ini dalilnya ya, yang menunjukkan bahwa kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, yang hanya mengkonsumsi ASI, itu adalah najis mukhaffafah. Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air di atas kencing tadi.